الدين أما بعد. Bapak, Ibu, dan para remaja jemaah Masjid Al-Mukallaf Desa Kejawang Seruweng yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini melainkan ucapan Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat, karunia serta hidayahnya. Semoga semua yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang telah Allah limpahkan kepada kita, bisa kita mensyukurinya dengan lisan yang selalu basah mengucapkan Alhamdulillah, dengan hati yang meyakini semua itu datangnya dari Allah, dan dengan anggota tubuh yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan syukur merupakan sebab ditambahkannya nikmat. Sebaliknya, ketidaksyukuran atau kufur sebab didatangkannya azab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, kalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan lipatkan, akan aku tambahkan nikmatku pada kalian. Dan kalau kalian kufur atas nikmatku, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kemudian tidak luput pula untuk kita senantiasa menghaturkan salawat dan salam penghormatan kita kepada suri tauladan kita, junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan benar hingga hari kiamat kelak. Jemaah Masjid Al-Mukallaf yang dirahmati Allah, mari kita buka bersama lautan ilmu di dalam kitab yang kita bahas ini, buah karya tangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, As-Sababus Sabi'. Karena kalau enggak salah, terakhir pertemuan kita, walaupun sudah masuk mukaddimah dari sebab yang ketujuh ini, maka alangkah baiknya kita mengulang sedikit. As-Sababus Sabi'u Asy-Syaja'atu, sebab yang ketujuh adalah keberanian. Di antara sebab yang dapat melapangkan dada, menenangkan hati dan menenteramkan jiwa adalah di sini disebutkan sebab yang ketujuh, yaitu berani atau keberanian. Ternyata dari sini saja kita bisa tahu kalau keberanian itu dapat menciptakan suasana hati kita yang tadinya mendung menjadi terang, yang tadinya hujan menjadi pelangi, yang tadinya kusut menjadi terurai, dan yang tadinya sakit menjadi terobati. Kita pun sudah ketahui bersama makna berani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah kita buka bersama arti atau makna dari kata berani, yaitu apa?
yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Ini arti berani kalau kita buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar. Atau bisa kita katakan dengan bahasa yang sedikit mentereng, yaitu optimis. Bisa dikatakan kata optimis. Dan keberanian atau keoptimisan adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan. Yang namanya keberanian atau keoptimisan ini adalah suatu hal, suatu perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini, dalam sehari-hari kita itu butuh yang namanya keberanian ataupun keoptimisan. Bisa kita ibaratkan, kalau kita mengibaratkan, bahwa berani atau optimis itu mesin dari sebuah kendaraan. Kita bayangkan kendaraan kita, dan mesinnya itu adalah berani ataupun optimis. Fungsi dari mesin itu apa? Kalau dalam kendaraan kita, fungsi mesin itu apa? Penggerak, kan? Penggerak. Mesin itu adalah penggerak dari kendaraan kita. Nah, kalau mesin bisa nyala ataupun hidup, maka kendaraan pun bisa bergerak dan berjalan. Karena mesinnya hidup, bisa dinyalakan. Kendaraan pun bisa bergerak dan berjalan. Akan tetapi ketika mesin itu mati atau tidak bisa dinyalakan, maka selamanya kendaraan itu tidak bisa digerakkan apalagi berjalan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka yang namanya optimis, yang namanya berani, keberanian itu ya memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena pentingnya seperti mesin dalam kendaraan kita. Kalau mesin nggak ada, ya bagaimana kendaraan kita akan berjalan? Mungkin biar ada gambaran yang jelas, ini saya ada pengalaman pribadi, dan pengalaman ini ternyata membuktikan. Begini ceritanya. Kehidupan rumah tangga, dan yang sudah berumah tangga pun mengalaminya. Kehidupan rumah tangga semakin ke depan, semakin banyak kebutuhan, kan gitu. Di saat itu terciptalah sebuah gagasan yang baru terpikir pertama kalinya. Ini pribadi saya, pengalaman pribadi saya. Jadi kebutuhan makin banyak, maka terciptalah sebuah gagasan yang ini pertama kalinya, yaitu keinginan untuk jualan atau bisnis. Karena ini masih asing dalam kehidupan saya, karena pertama kali kan masih asing. Pikiran-pikiran negatif itu pun berseliweran, datang terus gitu. Yang khawatir modalnya besar, nggak bisa balik modal. Yang takut nggak ada yang beli dagangan nantinya. Yang takut rugi dan lain sebagainya. Intinya pikiran-pikiran negatif itu datang terus. Dan ini pikiran-pikiran seperti ini ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang dapat menciutkan niat seseorang, yang dapat meredupkan niat seseorang. Karena masih ada dalam otak saya pikiran-pikiran tersebut, pikiran-pikiran negatif, ketakutan dan kekhawatiran. Belum mulailah jualan saya, belum berjalan bisnis saya, baru berjalan setelah ada penguat dan pendorong dari luar. Sebut saja pasangan ini gitu, atau partner hidup. Nah, ini penting sekali di dalam rumah tangga pun demikian. Kita saling mengisi, saling berbagi, saling menguatkan.
saling memotivasi. Ini pentingnya pasangan suami istri. Yang satunya lagi misalnya ada masalah, maka yang satunya menghibur dan memberikan semangat. Begitupun sebaliknya antara suami dan istri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sini yang namanya berani optimis ini itu bisa menghilangkan ketakutan-ketakutan itu dan kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terjadi. Kan belum terjadi. Ini udah ada ketakutan-ketakutan, ini yang akan menghentikan langkah kita ke depannya. Maka terbuktilah keberanian ataupun keoptimisan mampu menghilangkan apa? Tadi ketakutan dan kekhawatiran. Kalau pingin ketakutan-ketakutan ataupun kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam diri kita pingin hilang, ya salah satunya harus kita optimis, harus punya percaya diri yang besar. Nah, sehingga setelah ketakutan dan juga kekhawatiran itu hilang, maka keinginan dan cita-cita seorang bisa berjalan dan terrealisasikan. Kan gitu. Kalau udah mantap niatnya, tawakal sama Allah, bismillah, ya jalan kan, jualannya, dagangannya, bisnisnya. Kalau masih ada ketakutan dan masih ada kekhawatiran, selamanya nggak akan jalan bisnis tersebut. Maka penting sekali seperti mesin dalam kendaraan tadi, benar. Jadi berani, harus percaya diri, tentunya harus didasari dengan ilmu juga. Nggak asal berani, nggak asal wani, kendel kan gitu. Tapi harus didasari dengan ilmu juga. Maka kita buka apa perkataan dari muallif hafizahullah taala, lisyaja'ati atharun balighun fi rahatin nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Perhatikan ini, kalau kita menginginkan tadi sebagaimana judulnya atau kitab yang kita bahas ini, kalau kita menginginkan dada kita lapang, hati kita tenang atau jiwa kita tentram, maka ini perhatikan, lisyaja'ati atharun balighun fi rahatin nafsi wa tuma'ninatil qalbi. Sikap keberanian atau tadi bisa dikatakan keoptimisan memiliki dampak yang sangat jelas di dalam kenyamanan jiwa dan ketenangan hati. Dampaknya jelas. Maka dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, syaja'ah, tadi dikatakan syaja'ah atau berani memiliki dampak yang jelas, dampak yang gamblang, yakni dampak yang baik yang benar-benar bisa kita cicipi dan bisa kita rasakan. Ini dampak dari keberanian dan keoptimisan. Kapan? Itu tadi di dalam kenyamanan jiwa dan ketenangan hati. Yani di dalam membuat jiwa kita menjadi nyaman dan hati kita menjadi tenang. Bisa kita rasakan itu. Bisa kita rasakan akan kenyamanan jiwa kita dan juga ketenangan hati kita. Mungkin sampai sini kita masih belum percaya, apa ya sih? Sehingga kita pun bertanya, kok bisa ya berani itu bisa menjadikan hati tenang? Gimana ceritanya kan gitu? Kita pun bertanya, masih belum percaya juga. Jadi begini, mungkin kita ilustrasikan lagi. Kita contohkan lagi. Kita misalkan saja ada seorang bapak, ini yang masih anget-angetnya. Ada seorang bapak yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah A. Ia tahu kalau di sekolah itu baik dan bagus untuk menunjang pendidikan anaknya, karena bagus sekolahnya. Jadi ada keinginan orang tuanya ini, bapak ini, menyekolahkan anaknya di sekolah itu. Mungkin ada nilai plusnya dari sekolah tersebut. Bisa juga ada ilmu-ilmu tambahan yang baik untuk anaknya, yang mana ia minim mengajarkan ilmu tersebut dikarenakan sebab-sebab yang ada. Kan kadang-kala orang tua mungkin disibukkan dengan pekerjaannya, dengan urusannya,
kadang untuk mengajarkan kepada anaknya ini tidak mampu, tidak ada waktu, ataupun memang belum ada bekal ilmu tersebut, maka diserahkanlah kepada yang memang ahlinya. Dan di balik keinginannya ada rintangan dan hambatan yang harus ia hadapi. Jadi keinginan dia untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut, ternyata di balik itu ada rintangan, ada hambatan. Ini sudah biasa, sudah sunnatullah. Dan itu harus dia hadapi. Mungkin ia khawatir biaya yang sedikit besar, khawatir jauh tempatnya, khawatir jadi omongan kerabat dan tetangganya. Ini sudah biasa. Tetapi di dalam hatinya, di dalam jiwanya terkumpul keberanian dan keoptimisan. Dia punya syaja'ah, dia punya sifat berani, dia punya keoptimisan yang besar. Maka hilanglah segala macam kekhawatiran dan ketakutan, sehingga tenanglah hatinya dan nyaman jiwanya. Ketika dia mau melangkah ke depan, tenang hatinya, enggak terpikir oh nanti kayak gini, diomong seperti ini, oh nanti capek jalannya kesananya, ataupun biayanya besar. Udah bismillah, tawakal, berani, optimis, percaya diri, insyaallah Allah akan menolongnya. Maka tenang hatinya, jiwanya pun tentram. Bi khilafil juban fa innahu yajurru ala sahibihi minan nakidi fil 'aish. Tadi keberanian, lawannya takut atau pengecut di sini. Berbeda dengan sikap pengecut atau takut. Tadi syaja'ah, berani. Sekarang berbeda dengan sikap pengecut atau takut yang akan membawa pemiliknya kepada susahnya hidup, yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Pengecut ini akan malah membawa kepada dirinya kepada susahnya hidup. Maka dikatakan tadi bahwa ketakutan hanya akan menghantarkan pemiliknya kepada susahnya hidup. Perhatikan, khawatir, takut, apalagi kepada hal-hal yang belum terjadi. Maka ini yang akan menyusahkan dirinya, menyusahkan hidupnya. Sempitnya dada akan menjadikan dada itu sempit, dan sedihnya hati pun menjadi sedih. Dan kesusahan hidupnya pun berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Ternyata susahnya hidup itu pun bertingkat-tingkat. Itu beda-beda. Bihasabi ma qama fi qalbihi min jubnin wa khaufin wa khurin wa awhamin adkhalaha ala nafsihi wa la wujuda laha fil haqiqah wal waqi'ah. Tergantung apanya. Jadi susahnya hidup tadi dikatakan itu bertingkat-tingkat. Kadar susah hidupnya itu bertingkat-tingkat, ukurannya beda-beda. Itu tergantung seberapa besar rasa pengecut, rasa takut, lemah dan berlebihan dalam memikirkan sesuatu tentang hal yang belum terjadi. Semakin dia takut, semakin susah hidupnya. Semakin dia khawatir terhadap hal-hal yang belum terjadi, itu akan semakin susah hidupnya, semakin sempit dadanya, hatinya enggak tenang, jiwanya pun enggak tentram. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Berbeda kan tadi dengan syaja'ah, keberanian atau keoptimisan, karena dua kata ini itu saling bertolak belakang, enggak bisa bertemu. Ya, syaja'ah dengan jual juban atau jaban, ini siap takut atau pengecut. Wasyaja'atu dikatakan di sini oleh muallif hafizahullah taala, wasyaja'atu atharun min athari quwwatil iman wa husni as-silati billah. Keberanian atau keoptimisan
adalah salah satu bukti dari kuatnya keimanan dan baiknya hubungan seseorang atau seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya keberanian adalah salah satu bukti dari dia imannya kuat. Ini iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga apa-apa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini juga merupakan salah satu bukti baiknya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin melalui ibadah-ibadah yang dia lakukan baik dengan Allah, muamalah dengan Allah baik. Maka buktinya apa? Salah satu buktinya adalah adanya keberanian dalam dirinya, adanya keoptimisan di dalam dirinya. Hadirin yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah, kalau iman seorang kuat, kalau iman seorang itu kuat, maka tawakal pun tinggi. Kalau iman seorang kuat, tawakalnya pun tinggi. Ketika tawakal tinggi, maka ia tidak digentarkan oleh sesuatu apapun. Kalau sudah mempunyai tawakal yang tinggi, gangguan, hambatan, rintangan akan dia hadapi dengan tenang, dan dia tidak digentarkan oleh itu semua, baik yang menakutkan dirinya atau yang mengkhawatirkan dirinya. Ini hadirin yang dimuliakan. Kalau seorang itu memiliki iman yang kuat, pastilah di situ ada tawakal yang tinggi. Dan kalau sudah memiliki tawakal yang tinggi, dia bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada makhluk, maka sesuatu yang bisa menakutkan dirinya, yang mengkhawatirkan dirinya, dia itu tidak gemetar, tidak gentar untuk menghadapinya. Maka dia dengan baik, dengan tenang di dalam menghadapi itu semua. Dia pula di sini dikatakan wa husni silati billah, dan baiknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan istiqomah. Dia akan istiqomah, patuh dan taat kepada Allah. Kalau sudah memiliki keberanian dan juga tadi dikatakan sudah punya keimanan dan juga tawakal yang tinggi, maka dia akan istiqamah, patuh dan taat kepada Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah, walau di luar sana banyak kata-kata yang menciutkan dan meredupkan niat dan amal baiknya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita beribadah, kadangkala kita menjalankan syariat Allah, banyak cibiran-cibiran di luar sana. Yang dicela inilah, yang dikatain seperti inilah. Ini biasa, cobaan bagi orang-orang yang ingin menghidupkan syariat Allah, ingin menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cobaannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita memiliki keoptimisan bahwasanya ini benar, hak, sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita punya keberanian, kita insyaallah akan senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani syariat Islam ini. Dan menariknya di sini, fakullama zada imanul abdi wa sillatuhu billah zadat syaja'atuhu wa qawiya qalbuhu. Maka setiap kali bertambah keimanan dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah pula kadar keberaniannya dan menjadi kuat pula hatinya. Coba kita visualisasikan atau gambarkan, ada seseorang yang imannya kuat. Kita gambarkan, bayangkan ada seseorang yang imannya kuat. Ia yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Kemudian ia perbaiki, kemudian ia bagusi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mungkin dengan ia melaksanakan yang wajib dan tidak meninggalkannya. Ini muamalah, sudah masuk muamalah atau silatu billah. Ini hubungan seorang hamba dengan Allah. Dia bagusi, dia perbaiki dengan cara apa? Dia melaksanakan yang wajib dan tidak meninggalkannya. Yang sunnah pun ia amalkan. Maka keberanian pun akan muncul pada dirinya dan hatinya pun semakin kuat dan mantap. Walau ia di dalam kesendirian, di tempat yang gelap gulita dan jauh dari pandangan manusia, maka akan muncul pada dirinya keberanian, akan muncul pada dirinya sifat berani ini tatkala iman dia kuat dan juga muamalah dia, hubungan dia dengan Allah pun bagus atau baik, maka insyaallah keberanian itu akan hadir pada dirinya. Walaupun mungkin yang sebagian orang, sebagian manusia, kalau di tengah-tengah hutan misalnya atau tempat yang terpencil, dia sendirian, gak ada orang sama sekali, di malam yang gelap gulita, mungkin turun hujan di situ, dia akan berani karena ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaganya. Karena itu tadi buah dari iman yang kuat dan juga muamalah atau bagusnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika dia mengamalkan suatu amalan yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya, yang dia sendirian misalnya, dia menghidupkan sunnah Nabi, dia sendirian, misalnya di tengah-tengah masyarakat dia sendirian, karena dia memiliki keimanan yang kuat, memiliki hubungan dengan Allah yang baik, insyaallah keberanian untuk melaksanakan, untuk melakukan, untuk mengamalkan amalan tersebut bisa terrealisasikan, bisa dia amalkan dengan tenang. Walaupun itu tadi pasti bagi cobaan atau fitnah, ujian bagi orang-orang yang menghidupkan syariat Allah dan juga Rasulnya, maka akan menjumpai yang demikian, baik dari perkataan ataupun mungkin perilaku-perilaku yang kurang mengesankan. Wa tarattabat 'ala dzalika sa'adatuhu wa insyirahu sadrihi. Hal tersebut akan membawanya kepada kebahagiaan dan lapang dada. Ini yang kita inginkan. Tadi keberanian itu muncul tatkala ada iman yang kuat pada diri seseorang, tatkala ada muamalah, hubungan baik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal tersebut yang akan membawa dirinya kepada kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat, dan dia akan mendapatkan kelapangan dada, tenangnya hati dan tentramnya jiwa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saudaraku, tadi berpangkal dari syaja'ah, bermula ini berpangkal dari syaja'ah, dari berani, yang dipupuk atau didasari dengan keimanan dan amal ibadah, maka berujunglah kepada kebahagiaan hidup dan lapangnya dada. Kita awali dengan apa? Syaja'ah, dengan keberanian, dengan keoptimisan, yang mana keberanian ini kita pupuk, kita dasari dengan apa? Itu tadi keimanan yang kuat dan juga amal ibadah atau hubungan kita dengan Allah itu baik. Maka yang akan kita dapatkan, yang akan kita raih, yaitu tadi sebagaimana dikatakan oleh mu'alif, kebahagiaan hidup kita akan raih, kita akan meraih, dan juga lapangnya dada pun kita akan meraihnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin."
Sesungguhnya mereka hanyalah setan. Ini setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setan itu hanya membisik-bisiki kita agar kita takut. Kita memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang enggak jelas. Ini melalui bisikan-bisikan setan. Maka tangkallah, tepislah bisikan-bisikan tersebut, ketakutan-ketakutan yang setan takuti kepada kita, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang setan itu tancapkan pada diri kita, bisikkan kepada diri kita. Maka dengan cara kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya tadi, takutlah kamu kepadaku. Takutnya kita kepada Allah bukan berarti kita menjauh dari Allah, akan tetapi kita semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya kita kepada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu termasuk orang-orang yang beriman, tentunya takutnya kita kepada Allah yang besar itu karena ada iman yang kuat, yang besar pada diri kita. Maka senantiasalah kita menambah iman kita, kuatkan iman kita. Salah satunya dengan cara kita banyak-banyak beramal ibadah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak sekali yang bisa menguatkan iman kita. Karena keimanan akan semakin bertambah dan semakin kuat manakala kita melakukan apa? Ketaatan. Kalau ketaatan bisa kita lakukan, insyaallah iman kita pun akan bertambah dan semakin kuat. Dan iman akan melemah, dan iman itu akan redup manakala kita berbuat maksiat, kebalikan dari ketaatan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya dan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Yang ini bisa memupuk keimanan kita, semakin kuat iman kita, yang mana ini akan memunculkan, menimbulkan rasa takut kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menolong kita di dalam kita melakukan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa sahha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana katsiran ma yata'awwadhu billahi subhanahu wa ta'ala minal jubni wa minal bukhli. Dikatakan di sini terdapat hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Itu tadi, minal jubni wa minal bukhli. Dari rasa pengecut dan dari rasa pelit atau bakhil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi saja, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang imannya sangat kuat, yang taatnya kepada Allah, yang saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, masih apa? Meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari rasa pengecut, takut, kekhawatiran, dan juga di sini dikatakan pula berlindung dari rasa pelit. Kenapa? Lianna idza ijtama'a fil qalbi athara 'alaihi bid-dhiqi wal haraji wan nakadi ta'thiran balighan. Alasannya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sering memperbanyak doanya atau memohon kepada Allah dari apa? Dari rasa takut, rasa pengecut, dan juga bakhil, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasannya di sini dikatakan
Lianna, di mana keduanya jika terkumpul di dalam hati, dua rasa ini, yaitu pengecut dan juga bakhil atau kikir, ketika keduanya berkumpul di dalam hati, maka akan mengakibatkan rasa sempit, berat dan susah dalam menjalani kehidupan. Dan kedua hal tersebut merupakan akibat yang sangat fatal. Perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Takut, khawatir ataupun pengecut ini pembahasan kita. Jika itu ada dalam hati kita, itu yang malah menjadikan hati kita semakin sempit. Karena ketakutan-ketakutan tersebut yang tadinya mau melakukan kegiatan ini, amalan ini, akhirnya karena ada rasa takut, rasa khawatir, ini tidak jadi dia lakukan. Maka ini sungguh dampak negatif yang sangat fatal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita berusaha untuk menghindar dari rasa pengecut atau takut tersebut. Salah satunya itu tadi yang apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah itu perlindungannya dari itu tadi rasa pengecut, dan juga di sini dikatakan rasa pelit. Pelit pun demikian. Yang namanya kikir atau bakhil ini juga yang akan menyusahkan dirinya, hidupnya. Hatinya pun akan semakin sempit karena kikirnya dia. Dia tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk membantu mungkin saudaranya, kerabatnya, ataupun orang-orang yang memang membutuhkan. Maka hidupnya pun akan Allah bikin sempit. Walaupun dia tidak mengeluarkan sesuatu apapun dari hartanya, tapi itu Allah akan sempitkan dia, akan senantiasa di dalam dirinya rasa kurang dan terus kurang. Dan ini yang akan membuat diri seorang atau hati seorang itu tidak tenang. Orang kikir itu akan menyempitkan dirinya sendiri, malah menyusahkan dirinya. Maka kita berusaha untuk menghindar dari rasa kikir ini. Salah satunya tadi dengan kita memohon perlindungan dari Allah, dan juga kita berusaha, berupaya untuk bisa memberikan sebagian harta kita walaupun itu sedikit, dan itu pasti ada balasannya dari Allah. Itu sebagian harta kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka insyaallah kita akan terhindar dari sifat kikir ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab yang ketujuh yang singkat yang dibawakan oleh mu'allif hafizahullah ta'ala. Mungkin kita pun bertanya, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa memiliki diri atau jiwa yang berani. Tadi dikatakan, kita tadi ingin dari pembahasan ini, kita ingin agar kita atau dada kita atau hati kita itu tenang. Itu salah satunya adalah berani. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa menjadikan diri kita memiliki sifat berani ini atau keoptimisan ini? Disebutkan di sini, saya nukilkan, walaupun hanya beberapa, banyak sekali, tapi hanya beberapa saja. Yang pertama, kiat yang bisa kita atau yang bisa menghadirkan keberanian pada diri kita, yang pertama adalah iman dan tawakal. Dua perkara ini sangat penting sekali untuk menghadirkan, untuk mendatangkan sifat keberanian itu sendiri. Itu tadi sudah dijelaskan, iman dan juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semakin dia optimis, percaya diri. Dia tidak takut dengan ketakutan-ketakutan, dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang belum terjadi. Karena dia sudah memiliki iman yang kuat dan juga tawakal kepada Allah yang besar. Maka dia bisa menepis itu semua dari kekhawatiran-kekhawatiran ataupun ketakutan-ketakutan yang ada dalam dirinya. Ini yang pertama, kiat yang pertama adalah iman dan tawakal. Yaitu kita kuatkan iman kita. Salah satunya tadi
dengan kita banyak-banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kuat iman kita. Dan juga tawakal kita kepada Allah, kita gantungkan semua urusan kita, walaupun itu adalah urusan yang ringan, urusan yang mudah mungkin, maka kita serahkan itu kepada Allah, karena amalan ataupun urusan yang ringan tersebut bisa kita lakukan karena apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita, bukan, tapi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iman dan tawakal ini yang dua perkara yang sangat penting di dalam menghadirkan sifat berani dalam diri kita. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita lakukan adalah banyak berzikir dan juga banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Kita dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dalam keadaan apapun, entah sakit ataupun sehat, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Maka dari zikir ini kita mengingat Allah tentunya, maka Allah akan ingat kita. Sebagaimana firman-Nya, kalau seorang itu banyak mengingat Allah, maka Allah akan ingat dirinya. Janji Allah akan mengingat dirinya. Ketika dia dalam kesusahan, Allah akan tolong. Ketika dia ada problem, ada masalah, Allah akan berikan jalan keluar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah oleh kita zikir, itu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga dikatakan agar bisa mendatangkan keberanian adalah pujian kepada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang sebelumnya tidak kita minta. Karena banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang tidak kita minta, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Misal apa? Penglihatan kita atau hidupnya kita. Ketika kita bangun tidur, tidak ada di antara kita yang tadi pagi misalnya bangun tidur terlebih dahulu meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkan saya, panjangkan umur saya, enggak ada. Tapi Allah berikan nikmat tersebut. Ataupun nikmat-nikmat yang lain. Misalnya dia bisa membuka matanya tanpa dia minta terlebih dahulu kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut. Dan ini yang patut dan wajib untuk kita syukuri. Maka dari kita memperbanyak zikir kepada Allah dan juga kita memuji, bersyukur kepada Allah, ini juga bisa mendatangkan keberanian pada diri kita. Dan juga kiat yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah berlatih dan membekali dengan skill. Misal kancah peperangan. Kalau dulu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk belajar memanah, belajar melempar tombak, belajar renang dan lain sebagainya. Ini adalah skill yang mana dia bisa praktekkan ketika dia berperang, berjihad di jalan Allah. Kalau dia nggak punya skill, bagaimana dia akan menghadapi musuhnya? Maka dia akan lari, dia akan takut dari musuh. Dia lari duluan sebelum dia menghadapi musuh tersebut. Maka penting sekali kita untuk berlatih, melatih diri kita untuk berani. Itu penting sekali. Misal kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk latihan berenang, karena mungkin ada bencana banjir misalnya, ataupun ada orang yang tenggelam. Kita pun akan berani untuk menyelamatkan orang yang sedang tenggelam tersebut. Ataupun ada bencana banjir, kita pun akan bisa menghadapi cobaan tersebut atau bencana tersebut. Karena punya apa? Karena sudah kita latihan, punya skill, itu berenang misalnya. Dan skill-skill yang lain yang bisa itu mendatangkan keberanian. Misalnya saja kita berlatih naik motor misalnya. Pertama atau kita belum bisa naik motor,
biasanya ada ketakutan, takut jatuh, beloknya gimana dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau dia latih dan terus berlatih, dia bekali dengan skill, maka lambat laun dia pun akan berani dan dia bisa untuk mengendarai motor tersebut. Maka penting sekali untuk mendatangkan keberanian itu. Salah satunya adalah di sini disebutkan adalah dengan kita berlatih, berusaha dan juga membekali dengan skill. Kemudian yang bisa kami sampaikan di sini kiat yang terakhir yaitu ikhlas. Itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dengan kiat-kiat ini kehadiran berani itu bisa pada diri kita, akan datang, akan muncul, akan timbul pada diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab yang ketujuh yang disebutkan oleh muallif penulis kitab ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Masih ada 5 menit. Teruskan atau cukupkan? Teruskan. Oke. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tadi sebab yang ketujuh yang bisa melapangkan dada kita. Kemudian kita lanjutkan sedikit memanfaatkan waktu yang ada. Ya, ini sebab yang ke-8, as-sababut tsaminu ib'adu adwa'il qulub wa asqamuha. Sebab yang ke-8 adalah menjauhkan diri dari penyakit hati maupun racunnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya ketenangan itu ada dalam hati kita. Dan ketenangan itu karena hati kita itu sehat. Kalau dalam hati kita masih ada penyakit-penyakit atau racun-racun yang ada dalam hati kita, maka selamanya hati kita pun tidak akan tenang. Maka salah satu sebab yang bisa melapangkan dada, yang bisa menenangkan hati, yaitu menjauhkan diri dari penyakit hati maupun racunnya. Kita harus menghindar dari situ. Kita harus menjauhkan diri dari penyakit-penyakit hati. Maka di sini dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, fa adwa'ul qulubi wa asqamuha wa ghawailuha katsiratun. Dikatakan di sini katsirah. Penyakit hati dan racunnya serta hal-hal yang dapat merusaknya itu sangatlah banyak. Penyakit-penyakit hati itu ternyata banyak sekali. Enggak cuma satu saja, enggak cuma 2 ataupun 3, tetapi banyak sekali penyakit-penyakit hati yang harus kita tangkis, yang harus kita jauhi. Wal qulub tamradu kama tamradul abdan, bal inna amradal qalbi laha ta'thirun 'azimun 'ala sahibiha. Sungguh hati ini, hati kita ini bisa sakit sebagaimana anggota badan lainnya. Sebagaimana tangan bisa sakit, mata kita bisa sakit, kepala kita pusing. Ini hati pun demikian. Hati pun bisa sakit, tapi kita kadang enggak merasakan kalau hati kita sedang sakit, itu enggak merasakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi dikatakan hati ini, hati kita ini itu bisa sakit sebagaimana anggota badan lainnya. Bahkan penyakit-penyakit hati memiliki pengaruh buruk yang sangat besar terhadap pemiliknya. Lebih berbahaya. Ternyata penyakit hati itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit badan pada umumnya atau anggota lainnya.
Apa contoh dari penyakit-penyakit hati itu? Di sini dikatakan kal hasadi wal ghili wal hiqdi wa ghairiha min al amradil qalbiyah. Contohnya di sini seperti hasad. Ini penyakit hati yang terus datang, yang terus hadir kepada kita. Iri dan dengki. Perhatikan ini, walaupun saling berkaitan penyakit-penyakit ini. Makanya di sini disebutkan karena apa? Ini sering datang kepada diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, penyakit ini sering datang. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka hasad ini, iri ataupun dengki, itu malah yang menjadikan diri seseorang itu susah, hidupnya susah, dadanya sempit, gak tenang hatinya. Bahkan sampai-sampai dia tidak bisa tidur karena memikirkan, oke, di sana depan rumah tetangganya memiliki nikmat, dan timbul dalam dirinya rasa dengki, rasa iri. Ini yang akan menyakitkan dirinya, hatinya akan sakit. Maka kalau ada terbesit kedengkian, maka tutuplah itu, tutuplah hati kita rapat-rapat, agar kita tidak tersakiti hati kita dan semakin sakit. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, penyakit iri ini atau dengki ini, penyakit hati ini sangat berbahaya. Karena semua orang itu pasti didatangi. Enggak hanya orang-orang awam, para ulama pun yang sudah memiliki ilmu pun kadangkala memiliki sikap iri dan dengki. Dan ini yang seharusnya seorang muslim itu menjauhi, menghindari dari penyakit-penyakit hati tersebut. Di sini dikatakan adalah hasad, iri, dengki, dan juga masih banyak penyakit-penyakit lainnya yang menimpa hati. Ini baru dikatakan di antaranya beberapa saja penyakit-penyakit hati. Hasad, iri, dan dengki, dan masih banyak penyakit-penyakit hati yang lainnya. Fa inna hadhihi al-khisal adh-dhamimah wal adwal mashinah idza dakhalat ila al-qulub a'tabatha. Ini kalau sampai penyakit-penyakit hati tersebut mengendap kepada hati kita. Di sini dikatakan sifat-sifat tercela dan penyakit-penyakit buruk apabila masuk ke dalam hati, terutama tadi penyakit-penyakit hati apabila masuk ke dalam hati, maka akan merusaknya. Hati akan semakin rusak. Dan jangan sampai hati kita itu mati, membatu. Itu jangan sampai. Karena itu akan semakin jauh diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini sifat-sifat tercela ataupun penyakit-penyakit buruk. Itu penyakit-penyakit hati apabila masuk ke dalam hati, maka ini akan merusaknya, merusak hati tersebut. Wa idza wasalat ila as-sudur azlamatha wa tarattaba 'alayha dhiqu as-sadri sahibiha wa ka'abati halihi wa su'i 'aqibatihi wa ma'alihi. Dan apabila telah sampai ke dalam dada, sampai masuk ke dalam, maka ia akan membuatnya gelap, hatinya pun akan gelap, dan akan membuat dada menjadi sempit, serta membuat keadaannya menjadi suram, bahkan akan memperburuk tempat kembalinya, yaitu negeri akhirat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai penyakit-penyakit hati ini yang banyak sekali itu masuk ke dalam hati kita. Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita, itu tadi dikatakan akan merusaknya, akan merusak hati kita. Dan bahkan kalau sudah masuk lebih dalam lagi, akan semakin gelap hati kita, akan tertutup dari hidayah,
dari petunjuk Allah, maka akan semakin gelap dan akan menjadi sempit. Hati kita enggak tenang, jiwa kita enggak tentram, hati pun tidak tenang tadi, serta membuat keadaannya menjadi suram, bahkan akan memburuk tempat kembalinya. Dan ini yang tidak kita inginkan. Negeri yang abadi, negeri yang kekal, yang akan kita huni, yang kekal di sana. Tidak ingin tempat kembali kita adalah tempat yang buruk, akan tetapi yang kita inginkan, yang kita harapkan adalah tempat yang baik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita di dunia ingin kebahagiaan, kalau di dunia ini kita ingin dilapangkan dada kita, ditenangkan hati kita, jauhi dari penyakit-penyakit hati. Dan tentunya harapan yang jauh lebih tinggi lagi, cita-cita kita yang lebih tinggi lagi adalah negeri akhirat kita, karena negeri yang akan kita huni selama-lamanya. Tentunya kita menginginkan kebahagiaan di sana, dan tentunya kebahagiaan akhirat pun kalau kita ingin meraihnya harus kita jauhi dari penyakit-penyakit hati yang bisa datang silih berganti. Begitu banyaknya penyakit-penyakit tersebut yang datang kepada hati kita, yang mana itu bisa merusak hati kita, bahkan sampai mematikan hati kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ini sekedar mukaddimah dari sebab yang ke-8 ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita ini pembahasan sebab yang ke-8 yang bisa melapangkan dada, yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa menyamankan, menenteramkan jiwa kita. Insyaallah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.